Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal mendanggebi kepada kita yang kesehatan dan mendanggebi kepada kita yang kesempatan, sehingga sirah hamba hendaknya memperbanyak rasa syukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia dan rahmat yang melimpah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang mandum. Di malam yang berbahagianya, lun tuan ingin lun lanjutkan tentang pelajaran yang yang petik dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Sebelum dia akan baca tentang hadisnya lom, untuk tengok ingat lom hadis yang akan tengok bahas. Jadi pernah suatu ketika Nabi SAW geboncengi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu di atas keledai. Kemudian Nabi kata kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqallah 'alal ibad wa ma haqqal ibad 'ala Allah?" Nabi SAW kata yang kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, pukul kata tepu tentang hak hamba kepada Allah dan hak hamba yang pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka Mu'adz pada saat yang menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW beliau mengkhabarkan kepada Mu'adz tentang pertanyaan yang gede yang bunuh kekhali Nabi, hak Allah 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Bahwasanya hak Allah Azza wa Jal atas hamba adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan dengan apapun. Kemudian Nabi SAW berkata, dan hak hamba yang pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah alla yu'adziban man la yusyrik bihi syai'a. Allah Azza wa Jalla hana azab mentirapih orang yang hana melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Mu'adz beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, afala ubashirun nas?" Pukul ya Rasulullah sampaikan khabarnya kepada manusia mendum. Maka kele Nabi SAW, "La tubashirhum, jangan engkau khabarkan, karena ditakutkan orang yang mentang akan pasrah tanpa melakukan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala." Jadi kali yang sebutkan di pertemuan yang lalu mengenai faedah hadis, di antara faedah yang kali sebutkan adalah tentang keutamaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Kemudian yang kedua di antara faedah yang kali yang sebutkan adalah tentang tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling mulia mantang ngedem keledai, dan keledai sebagaimana kali yang depu yang punya bahasa dia ino yang kentunggangan high class pada saatnya. Ialah tunggangan orang biasa. Namun Nabi SAW geik keledai dan yang menunjukkan tawaduknya Rasulullah SAW. Dan kali yang sebutkan di pertemuan yang lalu mengenai diperbolehkan bagi sira orang untuk berbonceng di atas hewan kenderaan selama hewan kenderaannya hana membebankan ji ataukah hana menyiksa ji. Isi nak sabah unta ataukah nak sabah kuda mampu untuk di peik dua orang, maka tidak mengapa, sebagaimana hadis yang kali dia sebutkan saya. Namun terkadang apabila memberatkan daripada tunggangannya, contoh misalnya orang dua orang leher tu 50 kilo, kemudian di orangnya pergi keledai ubit, keledai muda ubut lah melihat, maka secara otomatis punya ubinan ukuran jumlah total bobot badan tengok dua,
kemudian taik dalam keledai yang ubut kemudian pijut, maka dipastikan bahawa saji pu tusuk lidah keledai, kemudian keledai payah tertanam maju, maka lagi keadaan tidak diperbolehkan. Namun apabila memang keledai yang tahan, kemudian tunggangan pih tegak dan beban pih yang dipangkulnya hana berat, maka nyan tidaklah mengapa. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ibu Allah yang berbahagianya, akan disebutkan dalam pada buah faedah yang berhubungan dengan hadis yang kali kita sebutkan. Saatnya, di antara pelajaran yang kita cocok di malam yang berbahagianya adalah tentang salah sebuah adab, salah sebuah sifat yang mulia bagi sira orang apabila orang yang hana mufhum tentang sebuah permasalahan untuk jawab Allahu a'lam. Jadi para sahabat Nabi SAW sebagaimana kali yang dapat mandum, bukanlah orang yang malim, orang yang jarang. Dan Nabi SAW kata yang lagi hadis yang kali yang sebutkan saya, orang yang jawab pun jawab Allah wa Rasuluhu a'lam. Yang ketika Rasulullah SAW masih hidup. Jadi waktu Nabi SAW tentang udip, Nabi apabila kata yang orang yang jawab pun Allah wa Rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Namun kiban setelah Nabi SAW wafat, pukul jud mesti lagi tanya yang sebuah permasalahan tungku kiban hukumnya. Maka dia dijawab takkan pu Allah wa Rasuluhu a'lam. Pujud lagi kan Tuhan. Jadi para ulama sebutkan menyatakan dari sisi syariat, maka yang tidak mengapa pujud demikian karena punya Nabi SAW tentang udip. Kemudian kita yang tentang permasalahan yang kontemporer pun Nabi SAW selama dalam permasalahan agama pasti jaga jawab. Pasti jaga jawab. Namun praktek yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW setelah Nabi wafat, orang yang apabila kita yang sebuah permasalahan hanya dijawab orang yang puhun urian Allahu a'lam. Nya sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud dan para sahabat yang lain ke wahai manusia, apabila roh jud jawab permasalahan dengan ilmu, maka berkatalah dengan ilmu. Kemudian apabila hanjut, maka hendaklah Allahu a'lam. Nakun hanya Allah yang mengetahui. Dan harus kita ketahui bersama mendum bahawa saji tidra urung yang pasti perkara yang hana mumpu mengen. Jadi baik tanggap saji tiro urung kahai tidak taat, kemudian mandum mumpu urian dalam permasalahan agama. Nyo kelagian rupa. Jadi sampai ahli Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, so mandang yang jawab mendum pertanyaannya ka urung gila bagian. Urung pun masuk ji puing jelaskan bahawa saji daripada manusia yang memang hidup, namun pada bawah perkara yang memang tertutupi bagi yang hana mumpu. Dan yang praktekkan oleh para ulama katanya daripada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dia tekankan kepada sebagian kaum muslimin yang dianggap sebagai orang yang mengilmi di tengah-tengah masyarakat untuk perhatikan daripada permasalahannya. Apabila memang hanya jawab sebuah permasalahan, maka hendaknya kan Allahu a'lam. Baik paksa jawab. Terkadang terpaksa jawab kan betul, namun menjadi tertawaan manusia. Sebagaimana ada dengar ceramah-ceramah dipaksa dalil sehingga berakhir dalil yang kan maksud ji menan, namun kai culok-culok imam yang si wajib sehingga apa yang terjadi, sehingga terkim apabila kalian le urang-urang memang jabut bagi urang bangai yang nampom lepu cara nungguan ayat hadis padahal menyota cek ayat makna ji lain, hadis makna ji lain, dipertamalah dalam permasalahannya sehingga dipaksa-paksa sehingga apa yang terjadi, sehingga kesesatan yang menimpa manusia. Jadi harus kita tekankan apabila tanya memang orang yang dianggap mengilmi lah, hanjut jawab, pegah hanjut jawab. Kun Allahu a'lam. Jadi beda paksa-paksa daripada jawabannya yang dipraktikkan oleh para ulama kita. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, sahabat Imam Malik. Telah siro Imam Madhab. Gure Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Disebutkan bahawa yang pernah bergah, belum pernah belasan tahun, belum fikir sebuah permasalahan. Dan sampai nuhat kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala, belum hanal dupu tentang jawapan yang tepat mengenai permasalahannya. Belasan tahun ke Imam Malik rahimahullahu ta'ala, fikir perkaraan. Namun hana menumpak dalam jawapan yang tepat
tentang permasalahan yang pikirkan. Ya Imam Malik rahimahullah taala. Sehingga waktu itu urang ya ada yang bagian permasalahan-permasalahan sebagaimana disebutkan bahawa sejina urang ya ada yang permasalahan bagian selama sebanyak 22 buah pertanyaan. Yang jawab 2 buah tu. 20 buah ke la adri. Saya tak tahu. Kemudian itu yang dalam 20 buah pertanyaan yang dia jawab sabah tu. Yang lain mendung perah je ngejawab. Kemudian dah pernah dalam yang 100 buah permasalahan yang ngejawab 5 atau 10 buah permasalahan. Kemudian selanjutnya kan pula drilah dan depu. Imam Malik rahimahullah taala, bahkan sebagian orang pada saatnya dikun ke Imam Malik rahimahullah taala, natuk seorang orang yang memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian orang yang sebuah permasalahan Imam Malik, maka Imam Malik rahimahullah taala kalau hal depu. Lon hal depu. Maka pada saatnya kelihorian kibalero ni, nya adalah permasalahan yang sangat mudah. Permasalahan yang sangat ringan. Maka ke Imam Malik rahimahullahu taala ilmu agama yang akan permasalahan ringan. Pukerana hanan dengar firman Allah Subhanahu wa taala, inna sanulqi alaika qaulan thaqila. Sungguhnya kepada hali Allah Subhanahu wa taala kami menurunkan kepada engkau perkataan yang sangat-sangat berat. Maka Imam Malik rahimahullahu taala gemi ayatnya untuk mengkhabarkan kepada orang yang bahwasanya perkara ilmu ini bukan perkara mudah. Orang yang menyampaikan ilmu agama sesuai dengan dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW, sesuai dengan pemahaman sahabat Nabi SAW, yang kan perkara yang mudah. Adapun orang yang apagah boboh ye apagah bro-bro putus yang le orang. Namun yang pegah ayat hadis sesuai dengan pemahaman salafun salih yang jadi kena dia minta. Tengah le penceramah no, dia dengar pupui begah depu dan. Yang ke lagu dangdut, yang ke nyo, yang ke je. Ya nak dia minta, mudah dah dia minta. Namun cik minta saja. Orang-orang yang berkhabar zikir ayat, zikir hadis. Yang jarang nak dia minta. Kecuali memang orang-orang yang belajar dengan para ulama, belajar dengan orang-orang yang memfaham tentang permasalahan agama. Sehingga yang ingin dia sampaikan pu tungkum dua bahawa saja sira orang baik karena fikir di tengah masyarakat lah orang yang hebat. Kemudian itu yang sebuah permasalahan paksa jawapan. Baiklah kan. Dan dia pergi baik malih. Dan baik pergi dia menjadi kibir, menjadi sombong. Karena terkadang sebagian dia enggak dianggap oleh manusia sebagai orang hebat, dia pergi menjadi sombong terkadang, menjadi ujub. Dan Imam Malik rahimahullah taala kepingat manusia pada saat dan permasalahannya. Dan dia orang tanya permasalahan bagian. Dia bagian, wahai imamnya pu hukum ni. Kalau berat eloh nang depu. Maka keun leurnya munyoroh depu saya depu malain. Maka Imam Malik rahimahullah taala pada saat keun celaka ron juga. Celaka ron solon kelengan. Dan pu kedudukan long. Sehingga long harus depu perkara yang urang roh nang depu. Kemudian Imam Malik rahimahullah taala mengatakan, wa inna ma ahlakanna, sungguhnya celaka manusia yang dikarenakan sifat ujub dan meminta daripada kepemimpinan. Nyo yang bergah Imam Malik rahimahullahu taala. Sehingga ilmu khotal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tiro urun terkadang yang memiliki ilmu yang daripada ujian roh tersendiri. Kemudian menansi tiro urun yang rajin ibadahnya na ujian roh sendiri. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau menyebutkan bahwasanya tiro urun yang berilmu terkadang sebagian orang pun terfitnah dengan sifat ujub. Merasa roh hebat, merasa roh mumpun dalam permasalahan agama. Dan yang wujud mungkin tak fikir roh hebat. Di saat tadu mesti dengan pada-pada orang. Namun alangkah yang tajak ke dia tempat-tempat orang yang belajar dengan para ulama, mungkin saja dia muka bilik melasah mewak pel-pel masjid hanya pakai. Karena apa je? Karena minim dah daripada ilmu dia. Jut mungkin pakai gawam muka-muka tomat di luar, ataukah gawam muka-muka kacang ni dan semisal ji. Jadi yang ingin dia pegah apa? Yang ingin dia pegah bahawa saja tiro orang yang memiliki ilmu, maka hendaklah orang yang menjadi tawadhu kepada manusia. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau menyebutkan bahwasanya di antara tanda kebahagiaan hidup seorang hamba Allah Azza wa Jalla ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut ilmu, maka orangnya semakin tawadhu kepada manusia. Dan di antara tanda kecelakaan tiro orang adalah ketika Allah beri kepadanya ilmu, kemudian orangnya menjadi sombong kepada manusia. Dah baca
bagaimana biografi para ulama kita dari kalangan salafun salih. Orian kan orang yang malih terhadap perkara-perkara lagi. Orian ke orang yang ingin mengangkat diri, padahal orang adalah orang malih, orang yang jerah. Disebutkan dalam sebuah asar yang sahih oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala dalam Siyar A'lamin Nubala, kisah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Sufyan Ats-Tsauri seorang teman, ulama raya hadis tak le gafai. Kemudian memang itu jamun ngian Sufyan Ats-Tsauri sampai noh memang itu ngian. Pernah suatu ketika Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala ngian gejaklah waji. Jadi diceritakan ngian baktonya ingin tak ke waji. Namun karena dana kurang sehingga ngian pih harus minta cara ke banjara waji yang begitu donyan. Maka pada saatnya daripada orang yang berbela-bela unta. Jadi zaman bila karam musim haji udah gemi unta ke dia Mekah. Maka teruklah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala kepada bos orang-orang yang berbela untayan, kemudian ngelamarlah kerja. Maka bos yang memiliki untanya kan lum butuh sira pegawai. Butuh sira pekerja urang masak. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala nak pegah piro nyolong Sufyan Ats-Tsauri ulama besar nak pegah. Kajib nyolangan. Gua ada ke rumah, belajarlah masak doang urinang, belajarlah ke banjara pegah makanan. Kemudian berangkatlah urian ke di Mekah. Maka sebagaimana lini depu, sira pemasak makanannya urangnya harus mufhum, harus didoalah ke ban selera yang mangat. Maka suatu ketika orangnya diperintahkan kepada Sufyan Ats-Tsauri untuk masak makanan. Maka masaklah makanan. Maka qadarullah ngeh pada saatnya. Namun gemi ada bak bos kan. Sehingga pemilik daripada unta-unta yang pergi ke baju. Maka bengih karena ngeh kemudian ketampalah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Dia ke tempat Sufyan Ats-Tsauri diambil hana tak berbengih hero dicok makanan kemudian tak pegal ilmu. Maka pada saat teruklah ke di Mekah kerana pada-pada urang berlalu. Maka di Mekah pada saat penuntut ilmu ditunggu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala karena nahaba Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala tonyan gejak gede waji. Kai tunggulah kan. Jadi wadi truk kena Mekah yang gedron jaklah penuntut ilmu yang boleh tanya kibah hadis yang maka jawab dengan sangat-sangat lancar. Nyo kedudukan ji menonyo hadis dijelaskan dengan sangat-sangat lancar. Sehingga bos yang memiliki unta bunuh tahu nyo so buah long hayu dah no. Dia tanya hadis mendung tidak mau jawab. Maka ihlah salah seorang penuntut ilmu. Kemudian ikun soan. Maka ikunlah bosnya handri ronyo. Nyolah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala ulama. Kali kedengaran Sufyan Ats-Tsauri bosnya langsung gejak Pak Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala gebuka orang pada saat karena le kemudian akan pujuk lero hana pegah ron Sufyan Ats-Tsauri sehingga lung bunuh lung tampar ron balah tampar. Maka kali Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala orang yang pegang rutiang memang layak kena tampar. Nyo Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala. Maka ada bandingkan dua ngan tayo no. Terkadang gebi ilmu dari Allah Azza wa Jalla becut. Yo mentang mesti merumpa orang assalamualaikum, waalaikumsalam. Terkadang hanya muhai ustaz, terkadang hanya muhai dengku, yo bang, ni depan rumah sini. Tayo kam krom, ho mana depan. Maka tayo guna Malay lah becut. Guna Malay tentang permasalahan-permasalahan lagi. Adakah terkadang na orang ada pemulia tayo tengok kabengih kan ada bergahabar dan semisal ji pujuk menang karena naik pemulia long dan semisal ji ataukah lagi tak pegah cerita malam bursa tu orang Malaysia biasa ngan dia hanya acum jero balik jero kabengih dia subhanallah ya wali khatal kiram Sufyan Ats-Tsauri tampaknya namun puhe kan orang yang pegang rutiang memang lihat nampak menyodoh dia iban hana getri jero Sufyan Ats-Tsauri habis hana utak habisnya habis je namun hana pegah lagi kerana tawadhu kepada manusia. Jadi yo faedah handphone di bab malam yang berbahagia yang jadi cocok iaitu mengenai zidra orang apabila itu yang sebab permasalahan hanjit ke jawab maka akhir Allahu alam. Kemudian yang kedua pelajaran yang cocok di bab malam yang berbahagianya adalah
mengenai penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hak hamba, tentang hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba. Jadi sira hambanya harus kedepu mendum diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla kau untuk sia-sia, kau untuk main-main mentang. Allah nak pegah wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepada aku, kepegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyalah hakikat dia yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga sira hendaklah perbanyak untuk memperoleh ataukah mencari bekal untuk gumin di gede akhirat, untuk bertanggungjawab pu yang gepegak dunia di Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia baik lale dan baik menganggap bahawa sajinya adalah perkara gampangnya bukanlah perkara gampang. Karena tayo mendumna idenya kelak akan bertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kali dia sebutkan bahawa sira hamba diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang purman, ibadah yang disebutkan ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardha min al-aqwali wal af'al zahirah wa batinah. Berahli para ulama bahawa ibadah adalah nama-nama yang mencakup pupu mandang yang Allah Azza wa Jalla cintai dan Allah Subhanahu wa taala ridai. Pokoknya amalan perbuatan ataukah amalan lisan, ataukah amalan zahir ataukah amalan batin yang dikena daripada ibadah. Pupu yang Allah Azza wa Jalla perintahkan dan pupu yang Allah Subhanahu wa taala ridai, yang dikena pu ibadah. Jadi harus yang depu mendum bahawa ibadahnya nak ketentuan-ketentuan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kadang ada orang semangat nak beribadah, namun ketika hana mengumpulkan daripada syarat dalam beribadah, maka ibadahnya hana diterima. Sebelumnya akan bahas betul tentang kiban keadaan sira hamba ketika beribadah kepada Allah. Harus yang depu mendum bahawa saji sira hamba ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla yang boleh harus beribadah kepada Allah dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harusnya. Kemudian yang kedua, sira urang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang harusna rasa mengharap surga Allah Subhanahu wa taala. Mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala yang harus saya miliki. Kemudian yang kelima, seorang hamba Allah Azza wa Jalla ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang harusna berikan rasa akan ia enggak azab oleh Allah Azza wa Jalla dalam neraka. Nya harus dia kumpulkan kecintaan, kemudian takut dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang sering tengok di tengah-tengah tengok, nah orang yang ingin menghilangkan daripada statement tu, nah orang ingin menghilangkan daripada pernyataannya. Sebagian apakah dia beribadah kepada Allah cukup mata dengan rasa cinta. Adapun apabila lun beribadah kepada Allah karena ingin long harap surga, baik pertama lun dalam surga ya Allah. Kemudian apabila lun beribadah kepada Ron karena takut kepada neraka, maka yang pertama lun dalam neraka. Nyo sering dah dengar di tengah-tengah tengok, maka tanpa diraukan ini merupakan ucapan daripada ucapan yang salah, ucapan yang sesat dan menyesatkan. Wujud tak pegah menahan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mulia, orang yang paling jero. Gua yang pukun as'alullahil jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah lulake baron surga. Kemudian pujuh lu dari neraka. Nyo Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau gelake ba Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla pujuh yang dari neraka dan Allah kepertama yang dalam surga. Kemudian tok tengok dia pegah, ya Allah apabila lun beribadah kepada Ron karena ingin surga, baik pertama surga. Kemudian apabila lun belum beribadah kepada Ron karena takut neraka, pertama lun neraka. Ni fikir Ron neraka yang perkara mudah. Tidak kengke menan. Kan perkara mudah nerakanya. Azab yang paling ringan mentang rehat mesti pasal dia gepusuk oleh Allah Azza wa Jalla terempah meleleh otak dia. Ipan dia lagi ada mengenal. Jadi dia besok suci lah. Besok suci sehingga sok suci pi aneh. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mulia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengharap surga. Kemudian ia akan neraka. Kemudian teruk tengok dia pegang roh dia hendak payah hari mio apabila alun beribadah kepada roh ni Allah karena mengingat surga, baik pertama dalam surga. Ataukah lun beribadah kepada roh karena takut neraka, maka baik pertama dalam neraka. Maka sungguh tengoknya telah terjatuh dalam kesalahan yang sangat besar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengasung kepada dia tubuh untuk apabila terlaki kepada Allah, maka hendaklah dia minta terlaki kepada Allah Azza wa Jalla surga yang paling tinggi iaitu surga Firdaus.
Kemudian Nabi SAW kepingat tengok hamba-hamba untuk ia kepada neraka, sehingga apabila zero orang kaya kepada neraka, orang pun akan semakin bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mungkin di malam yang berbahagianya dua buah faedah yang penting yang Jud yang sebutkan, insya-Allah taala yang membuka daripada cakrawala kita, kemudian tengok amalkan insya-Allah taala akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang cintai dan ridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang penting yang Jud tuan sampaikan di malam yang berbahagianya. Lebih dan kurang lakimah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.